Terus ini kan ada pegas ya. Kalau pegas itu, kalian bayanginnya gini, kalau kalian narik pegas itu sebenarnya gayanya itu satu arah atau dua arah sih. Cuman ada tension sama compression kan sebenarnya kalau pegas itu. Oke, nah ini kita bisa asumsiin aja dia ini tension dulu ya. Dia tension jadi arahnya ke sini gitu. Nah, ini bisa kita simbolin sama ini FFB deh, gitu ya. Nah, ini sudutnya udah tahu juga di sini dari soal di sini ini 3, ini 4, ini 5 gitu ya. Nah, ini titik A, ini titik B. Gimana kalau titik C sama titik D? Nah, ini kan tadi kita udah lihat ya, kalau masing-masing reaction-nya. Nah, hati-hati di sini. Banyak yang salah di bagian ini. Ingat, ketika kalian ngelepas dua benda, gayanya itu bakal berlawanan. Dalam artian gimana? Kalau misalkan aku gambar kayak gini, aku punya batang, terus dia ada puli ya, ada puli di sini. Terus dia ada gayanya, misalkan ini tension ke sini, tension ke sini. Nah, ini kalau kalian mau pecah, misalkan kalian mau pecah ya, jadi dua komponen. Nah, jadi dua komponen. Yang pertama ini ada pulinya sendiri. Pulinya kan di sini, ini T, ini T. Terus reaction-nya ini ya. Reaction-nya gini. Ini T juga. Reaction-nya kan gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian gambar batangnya di sini, hati-hati, arah gayanya itu bakal kebalikan sama reaction yang warna biru ini. Jadi kan kalau lihat yang warna biru nih yang horizontalnya itu ke kanan, vertikalnya itu ke atas. Berarti dia kebalikannya. Ingat, itu hukum Newton yang ketiga sebenarnya. Aksi reaksi. Gayanya itu aksi dan reaksi itu berlawanan. Jadi berarti di sini ini ada T, arahnya ke bawah, terus sama arahnya ke kiri gitu. Nah, ini berlawanan sama yang di sini. Sampai situ ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Ada yang bingung nggak? Suara aku masih masuk kan ya? Masih Kak, masih. Masih ya? Ada yang bingung nggak konsep tentang ini? Jadi intinya kalau kalian ada dua benda nih, kalian lepas. Kan pasti kalian ninjau satu bendanya, dalam hal ini adalah katrol, itu kalian pasti tahu dia ada reaksinya, ada ini kan, support dari pinnya. Nah, tapi ketika kalian gambarin di FBD uh, yang di batangnya, itu arahnya kebalikannya sebenarnya, yang aku gambar warna biru itu. Gitu jadinya. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut aja ya. Nah, artinya apa? Artinya, oh iya, kalau ada yang mau nanya langsung potong aja sih sebenarnya. Soalnya aku bingung, kalian bingung atau ngerti gitu. Oke ya. Jadi lihat di sini, yang C ya sekarang. CY. CY arahnya ke atas, ke kiri. CY ke atas, CX ke kiri gitu ya. Nah, berarti ingat yang tadi yang aku dijelasin, dia bakal kebalikannya gitu. Jadi di sini CY ke bawah, ini CY. Terus CX-nya ke kanan. Nah, kebalikannya, kira-kira gitu. Nah, terus di sini, buat yang D, itu juga sama. D, kita lihat di sini, DX itu ke kanan. DX itu ke kanan, kan? Berarti kalau kita gambar, DX-nya ke kiri di sini. Terus kalau misalkan DY itu ke bawah, DY ke atas, kalau lihat di FBD yang ini, di sini nih. Berarti dia kebalikannya. Berarti ini ke bawah kalau di sini. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita lihat CX, CY
dx, dy itu semuanya kita udah tahu sebenarnya dari perhitungan kita yang awal. Jadi cx itu kita tinggal masukin 1/5t, ya kan? Berarti ini 1/5t. Terus kalau misalkan cy itu 3/5t gitu ya. Nah ini kan sesuai sama hitungan kita yang sebelumnya. Terus kalau misalkan lihat di sini dx itu kan ini ya, t ya. dx itu t, dx itu t, terus dy itu apa? dy itu 2t gitu kan. Nah, terus juga di sini kan kita t udah tahu sebenarnya. T itu 200 Newton dari dari sini kan. 200 Newton. Nah, berarti tinggal kita substitusi aja T-nya di sini masing-masing. Jadi 200 bagi 5 itu kan 40 ya. Berarti ini 40 Newton. 40 Newton. Yang ini berarti 120 Newton. Ya kan? Tinggal T-nya tinggal masukin aja gitu. 120 Newton. Yang ini itu 80 Newton. Yang ini berapa? Ini 40 Newton. Sorry. Salah. 200 ya. Ini 200 Newton. Ini 400 Newton. Oke, sip. Oke. Nah, kan berarti udah sampai sini ya. Nah, ini jawaban yang buat nomor A ya. Yang buat yang pertama nih. Pokoknya ingat, kalau misalkan gambar FBD, jangan lupa referensinya. Ini paling sering banyak yang lupa nih. Banyak yang lupa ini. Ini masalahnya krusial gitu kalau kalian gambarin. Atau kalian mau mempertegas lagi di sini juga nggak apa-apa. Kalian X, Y, ini positif gitu. Jadi buat gambarin aja. Dan ingat, pinnya nggak usah digambar. Pinnya nggak usah digambar. Lihat kan, ini ada pin. Pinnya nggak usah digambar. Kenapa? Karena kalian udah ngelepas pin itu dari batangnya. Gantinya apa? Jadi si reaksi AX, AY itu. Nanti biasanya di ujian ada aja tuh yang masih gambar pinnya. Tapi nggak boleh, jangan ya. Soalnya itu salah. Gitu. Sejauh ini ada yang mau nanya nggak? Ada yang bingung? Kak, aku mau nanya dong. Boleh. Gimana? Kalau di FBD kayak gini, yang E-nya itu nggak usah digambar gitu. Yang katrol kecil, yang di bawahnya. Katrolnya, yang ini ya? Yang ini kah? Yang aku buletin? Iya, Kak, yang itu. Nggak dimasukin di FBD apa gimana? Oke. Nah, jadi lihat ini baca soalnya kan. Kalau di soalnya dilihat dia suruh gambarkan diagram benda bebas batang ABCD. Artinya kalian udah ngeisolasi si batangnya itu, si batang ABCD-nya. That's why dari awal aku nggak langsung gambar dulu, tapi aku cari masing-masing komponen T-nya, katrolnya aku lepas, terus di bagian bawahnya tadi kan yang di sini. Ini kan aku gambarin yang ini kan sebenarnya buat cari nilai T-nya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan di soal dimintanya diagram benda bebas batang ABCD, berarti kalian beneran isolasi batangnya si ABCD ini, katrolnya semuanya dilepas, bebannya juga dilepas semuanya. Kalian ganti sama gaya-gaya reaksinya. Kayak gitu. Menjawab nggak kira-kira? Iya, Kak. Makasih. Oke deh. Nah, ini kan dia lihat nih semua beratnya, berat batang, pegas, katrol, dan lain-lain itu diabaikan ya. Berarti ini FBD kita udah clear, ini udah apa ya? Udah jawaban buat yang A gitu. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada kak sih. Oke ya, aman ya. Oke, kita lihat yang B ya sekarang nih. Yang B sekarang. Yang B ini hitung gaya reaksi di titik A. Oh ya, BTW, kalau misalkan ini, kalian mikir, wah gila, ini satu anak soal aja baru yang A, udah lama kerjainnya. Gimana yang B, C, nggak keburu.
tenang aja, jangan panik. Kenapa? Karena kalau kalian udah dapat FBD-nya kayak gini, ini sebenarnya tinggal ngitung satu persamaan doang atau dua persamaan gitu. Kayak pokoknya cepat lah gitu. Kerjanya cepat gitu. Eh, kan kita udah dapat FBD-nya nih. Bentar ya, aku copy dulu. Ini. Nah, kita lanjut lagi nih buat yang nomor B sekarang. Kan kita udah ada FBD-nya nih. Kerjanya lebih gampang kalau udah ada FBD sebenarnya. Nah, di sini yang B ya, kan reaksi di A ya. Nah, sekarang kalian lihat di DBB kita ini, di FBD kita, pribadi diagramnya, itu ada berapa yang nggak diketahui sih? Kalau kita hitung kan di sini ada berapa? Ada AX, AY, sama FFB kan? Berarti ada 3. Nah, ingat kalian bisa bikin 3 persamaan kesetimbangan, yaitu sigma M sama dengan 0, Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa nyari semua gaya reaksinya, intinya gitu. Kalau tidak diketahui, kita punya 3 persamaan, berarti kita bisa nyari semua variabel yang kita belum tahu itu. Nah, lihat di sini, kan diminta hitung gaya reaksi di titik A. Di sini, ingat lagi bahwa kita bisa mulai dari persamaan sigma M sama dengan 0 di titik di mana diketahuinya paling tidak banyak, paling banyak, sorry. Di sini kan titik A, itu kita belum tahu AX sama AY kan. Nah, kita bisa bikin persamaan sigma M A sama dengan 0, berarti kita bakal dapat si FFB-nya itu. Nah, ini aku langsung kerjain aja ya, mungkin lebih kebayang ya. Jadi di sini ingat reference kita itu anti clockwise, itu positif, sigma M sama dengan 0, MA. Di sini kan kita tinjau titik A kan. Nah, di sini ini kan untuk masing-masing apa ya? Masing-masing panjangnya udah diketahui ya di sini. Nah, ini kan berapa? Dari sini ke sini itu 2 meter. Ini berapa? 1 meter. Ini 1 meter. Ini 2 meter. Ini 1,5 meter ya. Gitu. Nah, berarti kita tinggal hitung aja ini kan sigma MA sama dengan 0, berarti kita lihat di sini FFB. Berarti kita cari komponen yang vertikalnya aja, komponen vertikal dari si FFB ini. Yang punya lengan kan komponen Y-nya doang kan ya. Di sini, yang warna biru nih, yang aku gambar garis putus-putus. Nah, jadi komponen Y dari si FFB komponen Y-nya itu dikali lengannya jarak dari A ke B kan, itu 1 meter. Terus dia kan anti clockwise ya, jadi ini positif di sini. Terus di sini ada 120 Newton arahnya ke bawah, berarti dia nyebabin momen clockwise kan. Berarti ini negatif 120 Newton, gitu kan? 120 Newton dikali sama jarak dari A ke C, yaitu 1 tambah 2, itu kan 3 meter ya. Terus di sini, ini arahnya ke bawah juga nih, 400 Newton. Berarti dia nyebabin momen clockwise, jadi kita tulis negatif di sini, ini 400 Newton, terus dikali sama jarak dari A ke B. Itu 1 tambah 2 tambah 1,5, itu hasilnya berapa? 4,5, ya kan? Gitu. Ini hasilnya sama dengan 0. Nah, ini ada yang boleh tolong hitungin nggak hasilnya berapa kira-kira? Aku lagi nggak megang kalku. FFB-nya. FFBY. Gimana? Ada yang bisa tolong hitungin? 2160 Newton. 2100. 2,1 km.
Ya 2,16 km. Berarti ini ya, segini kan? Ya. Oke deh. Nah, thank you ya. Terus ini kan komponen Y-nya. Di sini ingat bahwa si FFB itu dipasangnya miring nih, kalau kita lihat nih. Di zoom dikit ya. Ini kan miring ya. Nah, jadi di sini kita bisa pakai persamaan gini. Kan dia F eh, FFBY itu kan sama dengan FFB-nya dikali sama sinus dari theta ini kan, kalau kita bikin theta. Sinus theta ini berapa sih? Itu kan 4/5, ya nggak? Dari yang segitiga yang ada di sini. Oke, berarti di sini FFB kali 4/5. Gitu kan. Berarti FFB-nya itu tinggal si FBY dikali sama 5/4 gitu. Jadi kalau kita kali 2160 Newton sama 5/4 kan itu hasilnya 2610 Newton ya. Gitu. Nah, jadi ini adalah FFB-nya. Tapi kan di soal yang ditanyain reaksi di A kan, yaitu AX sama AY gitu. Nah, di sini berarti kalian pakai persamaan lain, yaitu di sini sigma Fx sama dengan 0. Kan kalian udah tahu FFB-nya kan sebenarnya, berarti tinggal dua nggak diketahui nih buat cari AX sama AY. Nah, lihat asumsi kita, AX kan positif ya, ke kanan. Berarti ini AX, positif AX dikurang sama FBX-nya. Ini kan komponen X-nya kan, yang harus kita hitung. Oke. Nah, terus di sini ditambah sama 40 Newton, arahnya kan ke kanan, jadi ditambah. Terus dikurang sama 200 Newton, arahnya kan ke kiri ya. Jadi dikurang gitu. Nah, di sini untuk yang FBX Wait, Kak, ini itu FFB-nya 2700 nggak sih? gimana? FFB-nya 2700 kan, FFBY-nya kan berarti kan FFB sin theta itu kan 45, berarti kan itu tuh sama dengan 2160. Jadi kalau misalnya kita nyari FFB-nya itu berarti 2700 tuh. 2700 itu Iya nggak sih? gimana? Ya, Kak, Jadi kan harusnya 4/5X sama dengan 2160. Jadi FFB-nya 2700. Oh iya, astaga. Ini aku ngitungnya salah ya. Berarti ini berapa? 2700. 2700. Oke. Thank you koreksinya. 2700 di sini. Oke deh. Ini ya, apa, bantu-bantu lihat lagi ya. Aku lagi nggak pegang kalku soalnya. Jadi itu hitungan. Oke, terus di sini FFBX-nya itu kan itu sama dengan FFB dikali sama 3/5 kan, dari sini kan. Tinggal dikali aja 3/5 gitu kan. Nah, ini kan kalau kita cari FBX-nya berarti bisa kan, tinggal dikali 3/5. Ini kalau kali 3/5 jadi berapa? (1620) ya? Iya, benar, Kak. Oke deh. Nah, berarti di sini kita bisa langsung substitusi aja sama 1620 Newton ditambah 40 dikurang 200 dengan 0 gitu ya. Nah, ini kalau dihitung berarti berapa nih? Nah, X-nya. 1780. 1780 Newton ya. Oke. Nah, kita dapat hasil positif. Artinya asumsi awal kita tuh benar. Dia arahnya ke kanan. Oke. Lanjut lagi ya. Di sini baru AX, kita ketemu, kita harus nyari AY-nya. Gitu. Nah, sigma FY sama dengan 0. AY kan kita asumsiin ke atas. Berarti positif AY ditambah sama
FFBY, terus dikurang sama di sini kan arahnya ke bawah ya, 120 Newton. Terus ini arahnya ke bawah juga, itu 400 Newton yang di D ini. Jadi ini sama dengan 0. Berarti di sini nah ini kalau dihitung hasilnya berapa nih? Hasil dari AI-nya. Negatif 1640 harusnya Pak. 1640 Newton. Kita dapat negatif, artinya asumsi arah kita itu salah. Jadi di sini biar nggak ngebingungin, kalian tulis aja nih arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke bawah gitu. Nah, kan berarti di sini ditanya reaksi di titik A ya. Berarti kita cari resultannya gitu. Jadi kita tulis aja resultannya AR gitu ya. Itu sama dengan akar dari AX dikuadratkan ditambah di sini AY dikuadratkan gitu. Nah, ini kalau kalian hitung hasilnya berapa nih? Berarti ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, terus di akar aja. 2420 Kak. 2420. 33 sih. 33 Newton ya. Sip. Nah, ini reaksinya. Ini, tapi di sini biar lengkap aja, kalian bisa cari ininya, sudutnya. Jadi sudutnya, kalian misalkan saja alfa gitu ya, sudut yang terbentuk dari resultan ini, itu apa? Itu arcus tangen kan? Arcus tangen AY per AX gitu kan. Nah, ini hasilnya berapa? Berapa? Gimana? 42,7 Kak. Berapa? 42,7. 42,7 derajat ya? Ini dalam derajat ya? Iya, derajat. Oke. Nah, kan kita lihat ya. Thank you ya. AX-nya arahnya ke kanan. AY-nya arahnya ke bawah. Berarti dia ada di kuadran keempat kan berarti kan. Berarti ya kalau kita gambarin gini, si gayanya itu kayak gini. Ini AR, ini alpha. Jadi gini, gambarnya gini. Gitu aja. Jadi gitu aja sih. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Berarti kita udah clearin nih nomor B. Yang B. Tinggal yang C berarti. Ada yang bingung? Kakak mau nanya Kak, buat nanti ujian itu boleh pakai kalkulator dari HP nggak? Nggak boleh. Jadi harus pakai Jadi kalkulator. ini. Kalau nggak ada itu berarti manual dong ya kalau gitu. Iya. Kalau manual sih sebenarnya nggak bisa sih. Jadi kayaknya harus beli atau minjem. Gitu. Tapi aku saranin buat beli aja sih, soalnya nanti di semester depan kalian ada ujian yang kayak gini juga. Kalau apalagi mau mesin atau ini ya, AE ya, nanti ada lanjutannya. Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau ini jawaban tuh di-scan ya, Pak? Iya, jawaban di-scan. Jadi kalau kalian notice, oh ya, aku belum ininya intinya kalau misalkan ujian itu nanti kalian per nomor tuh ada waktunya. Waktunya beda-beda sih. Ada yang 1 jam, ada yang 45 menit. Itu tergantung sama kesusahan soalnya. Jadi setiap nomor kalian kerjain, kalian scan, kumpul, baru lanjut ke nomor selanjutnya gitu. Okay.
Mungkin kita lanjut lagi. Nah, ini jawabannya buat yang B. Kalian kasih AR sama arahnya aja. 42, derajat, 7 derajat. Kalian bisa tulis terhadap sumbu X positif gitu. Di kuadran keempat gitu. Itu bisa juga kalian tulis gitu. Atau mau lebih gampang juga kalian tambah ini aja negatif di depannya. Jadi negatif 42,7 derajat terhadap sumbu X positif. Ingat. Kan dia menjorok ke bawah ya di kuadran 4, jadi negatif gitu. Paling itu aja sih. Next ya, yang C nih sekarang. Ditanya stiffness kan, stiffness. Jadi stiffness, kalian ingat lagi rumus yang mungkin di ini ya, di fisika dasar ya. Kalau F itu sama dengan K kali delta X. Delta X itu elongasinya. K itu stiffness-nya. Itu sebuah parameter stiffness-nya gitu. Nah, kalau dalam kasus kita kan udah tahu gaya yang di gaya compression dari si pegasnya itu kan FFB tadi yang kita gambarin di FFB ini. Ini gaya compression-nya. Jadi gaya compression lagi, gaya tension. Gaya tension dari si ininya, gaya tension dari pegasnya itu kan FFB kan. FFB gitu. Nah, FFB sama dengan K kali delta X-nya. Delta X-nya kan di sini udah diketahui ya. Di sini dia ini tegang sebesar 10 mm. Gitu. Jadi ini K dikali sama 0,01 meter gitu kan. Nah, ingat karena dia pengennya dalam satuan kilonewton per m per meter. Berarti di sini kalian tahu kan FFB-nya di sini berapa nih? FFB-nya itu kan ini kan. Nah, kalian jadiin kilonewton aja. Ini kan sama dengan ini kilonewton. Berarti yaudah K sama dengan 0,01 per FFB. Sorry, begini sih. FFB per 0,01 sama dengan 2,16 kilonewton per 0,01 meter. Jalannya sama dengan berapa tuh? Berarti 216 kilonewton per meter. Nah gitu. Ini jawabannya. Ya kan kalau kalian notice ya, kan ini beranak ya, A, B, C. Tapi itu makin ke belakang makin cepat ngerjainnya gitu. Jadi jangan panik ya. Jadi jangan kalau ngerjain soal yang penting yang A-nya itu udah bener, B sama C-nya itu sebenarnya tinggal ngitung sebenarnya. Biasanya gitu. Ujiannya. Sampai ini ada yang mau nanya? Ada yang bingung? Mungkin masih ini ya, masih gampang lah ya. Paling itu sih buat ngerjainnya. Gak ada yang mau nanya nih, atau udah aman ya? Masih gampang ya? Kak mau nanya FFB-nya tuh pakai yang di Sumbui apa yang 2700 itu? Oke. Kalau FFB-nya di sini itu sebenarnya F yang di sini sebentar. Yang di rumus ini formula ini F-nya itu iya, sorry. Mestinya bukan yang ini. FFB harusnya. FFB tadi berapa sih FFB? Berarti harusnya 2,7 ya? Ya, betul 2,7. Oh, oke. 2,7. Nanti ini 270. Oke, thank you koreksinya. Iya, Kak. Jadi FFB-nya pakainya FFB ya, bukan FBY. Hati-hati. Ini 2,7.
Kayak ada yang mau ditanyain kah? Langkah pengerjaannya gitu ya. Jadi ya, biasanya gambar FBD dulu, ngitung gaya reaksi, yang terakhir ngitung sesuatu. Biasanya gitu. Jadi itu langkahannya sih. Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut ke nomor selanjutnya ya. Mungkin yang ini lebih sulit. Nah, tadi kan ada yang nanya juga ya. Nah, setelah dipotong jadi dua tuh gimana? Itu di soal ini itu dibutuhkan. Bentar ya. Next soal yang ini. Oke, nah ini soal ini ya tahun lalu juga. Ini sama soal tahun lalu. Di sini ditanyain yang pertama itu ada ini ya, ditanyain yang merupakan zero force member mana, atau bahasa Indonesianya batang nol gaya. Terus kalau misal terus di sini disuruh hitung gaya pada batang EF, BC sama HG gitu. Terus tentuin dia tarik atau tekan, tension or compression gitu. Jadi di sini batang dua gaya, batang zero force member itu sebenarnya apa ya, istilahnya batang yang kalau sebenarnya kalau nggak ada tuh ya nggak ngaruh signifikan gitu ke strukturnya, karena dia nggak nahan apa-apa sebenarnya. Biasanya cuma buat mempertahankan bentuknya doang sih biasanya. Jadi di sini apa? Kalian harus apa ya, banyak latihan soal buat nyari zero force member ini. Tapi ini yang bisa aku kasih tahu ciri-cirinya kayak gimana ya. Ciri-cirinya tuh gini. Zero force member itu biasanya muncul kalau bentuknya bentuknya gini, bentuknya gini. Jadi ada dua batang yang disatuin kayak gini. Ini biasanya zero force member. Terus ada yang bentuknya kayak gini. Nah, ini alfanya berapapun, biasanya mau alfanya berapapun, jadi arbitrary aja ya, alfanya berapa aja gitu. Itu biasanya batang yang aku arsir ini, itu zero force member. Itu biasanya kayak gitu. Biar kalian lebih peka aja ya kalau ngeliat gambar, oh ini zero force, ini zero force. Nah, di sini kalau kita lihat, kan ini ada bentuk yang kayak siku-siku ini ya, yang aku bilang ya. Nah, biasanya ini zero force member nih, yang kayak gini bentuknya. Nah, ini yang aku arsir ya, warna merah ini. Biasanya ini zero force member. Nah, kalian buktikan apakah ini zero force member. Nah, kita tinggal lihat di sini. Ini titik D ya, ini kan titik D. Nah, kita bisa pakai metode titik. Di mana di sini kita tinjau titik D ya, tinjau titik D. Di sini titik D, ini kan berarti dia ada gaya dari batang DE, kita misalin aja FDE, ada dari ini AD, kita misalkan saja sama FAD gitu, sama FAD di sini. Nah, di sini kita buktiinnya gimana? Kita pakai sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Kalau kita pakai sigma fx sama dengan 0 di sini, kan satu-satunya gaya yang bekerja secara horizontal kan FDE doang kan. Nanti FDE hasilnya sama dengan negatif FDE itu hasilnya sama dengan 0. Atau FDE itu sama dengan 0. Oke, berarti kita tahu ini zero force member yang FDE ini. Ini zero force member. Yang AD sekarang buktinya sama aja, tapi bedanya persamaannya aja beda. FY sama dengan 0.
Jadi di sini FAD sama dengan 0. Kan kalau kita bikin, soalnya yang nahan vertikal si FAD doang. Jadi FAD sama dengan 0. Berarti ini zero force member juga. Nah, beda kasusnya sama, aku kasih contoh aja. Beda kasusnya sama misalkan yang ini deh, yang batang AE sama batang AB. Misalkan kita bisa tinjau titik A. Ini nggak usah ditulis ya yang ini ya. Maksudnya aku mau kasih gambaran ke kalian aja. Ini bukan zero force member gitu. Tapi ini kalau lagi hujan nggak usah ditulis. Ini yang warna merah ya. Tinjau titik A misalkan. Nah, titik A ya di sini. Berarti kan dia ada apa? Ada yang ditahan sama ini batang AE atau FAE. Di sini ada ini kan, ada B. AB dari ditahan sama batang AB, FAB. Nah, jangan lupa ini ada pin. Nah, pin itu kan bisa nahan apa? Bisa nahan gaya vertikal sama horizontal kan? Berarti ini AY, ini AX. Nah, kalau kita bikin persamaan sigma Fx sama dengan 0 sama sigma Fy sama dengan 0, kalian nggak bakal dapetin ini hasilnya sama dengan 0 sebenarnya. Yang ini. Kalian nggak bakal dapetin FAE sama dengan 0, itu nggak dapetin. Sama FAB, FAE sama dengan 0. Kecuali AX, maksudnya gini, FAE sama FAB itu nggak bakal sama dengan 0 kalau AX sama AY-nya itu nggak sama dengan 0 gitu. Nah, intinya gitu lah. Analisisnya gitu. Makanya kalau ini sebenarnya buat soal yang kayak gini, kan kalian nggak mungkin pas lagi ujian nyobain satu-satu kan. Itu ngebuang waktu, nggak bakal keburu. Banyakin latihan. Ini saran aku. Lama-lama kalian bakal gampang lah melihatnya. Oh ini 0, ini 0. Lama-lama makin gampang, makin kelihatan gitu. Pattern-patternnya gimana. Tapi yang aku biasa nemuin tuh kayak gini bentuknya. Antara dia bentuknya kayak L kayak gini, itu zero force masih, sama yang bentuknya kayak gini nih biasanya. Di sini. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain kah buat zero force member ini? Kak, mau nanya Kak, kalau itu yang zero force member itu kan katanya kalau nggak bentuknya L di mana tumpuannya itu A-nya itu di bawah kan, berarti sebenarnya kita nggak butuh yang atas L itu kan, karena mereka ya ada atau nggak ada, pokoknya intinya zero force member kan. Kalau buat yang sebelahnya itu, kalau misalnya digambarin di strukturnya gimana Kak kira-kira? Yang sebelahnya tuh gimana tuh? Yang kanannya Kak, yang bentuknya kayak T tapi miring. Yang ini ya? Oh, oke. Ya, itu kalau misalnya dalam bentuk sebuah struktur itu di mana gitu. Oke, pertanyaan menarik. Kalau misalkan kita analisis gini, kenapa yang warna merah yang aku arsir nih, bukan yang ini ya, yang ini mah belum tentu zero. Kenapa yang aku coret ini dia bakal zero force member? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat di sini. Misalkan aja aku punya. Nanti ada 2 batang nggak sih biasanya kalau kayak gitu? Yang satu di ujung batang yang atas tuh, jadi ada 3 batang yang nyatu gitu kan? Iya betul, ada 3 batang disatuin gitu. Jadi si yang ada yang ada force-nya tuh di batang atas, yang batang tegak lurus sama yang atas, sama batang yang resultan dari 2 batang itu kan. Kalau ada di tengah-tengah itu biasanya 0 kan. Gimana maksudnya? Atau gitu benar, bisa annotate nggak? Nggak bisa annotate kok. Nggak bisa annotate ya? Iya. Oh bisa nih, sorry. Nah ini kalau misalnya ini gini, berarti yang ada gayanya tuh yang ini kan, sama yang ini. Kalau yang tengahnya nggak ada kan? Atau gimana? Yang tengah maksudnya itu yang aku arsir atau gimana? Iya, yang kakak arsir. Itu berarti nggak ada. Tetap 0. Tetap 0. Berarti contohnya kalau misalnya ada di sebuah struktur nanti di ujian atau di soal tuh, berarti ini tuh yang kita asumsikan 0 tuh yang tengah tuh kalau batangnya gini kan. Kalau strukturnya gini gitu. Ya. Enggak, maksudnya yang kamu gambar ini sekarang
Jadi Yang ada kayak 4 batang gitu. Ada berapa sih? 1, 2, 3. saya nanyanya kayak kalau misalnya ini kan yang L itu kan tadi kalau udah ngasih di struktur yang soal itu kan ketahuan kan yang 0 force member itu yang ini gitu karena tumpuan apa sih pin atau roller itu ada di A kan. Sedangkan ke atas sama ke atas itu nggak ada AY sama AX ya kan. Iya. Makanya itu 0 force member. Nah, saya nanya sekarang kalau misalnya yang gambar kedua yang kakak gambar ini itu dalam bentuk sebuah struktur kira-kira kayak gimana gitu? Oh, kira-kira kayak gimana ya? Iya gitu. Nah, aku gambarin aja. Misalkan kayak gini deh. Bentuknya misalkan begini deh. Nah, ini kebayang nggak gambarnya nih? Jadi, batangnya kayak gini nih. Jadi sebenarnya Jadi nggak nyatu ke tumpuan lainnya, jadi itu kayak sendiri aja gitu kan maksudnya. iya, betul. Jadi intinya kan di sini ini ya, ada istilahnya ada pin yang nahan 3 batang ini kan. Iya. Syaratnya itu adalah cuman ya ada 3 batang ini doang. Gak ada lagi yang ke sini, gak ada yang lagi yang ke sini, gak ada gitu. Jadi cuma ada 3 doang. Ya, intinya kayak gitu. Pokoknya kalian bisa contoh yang ini ya, kalian bisa potong ini, kalian bisa istilahnya ambil gambar ya, ambil gambar kayak gini. Kalau dia tuh cuman bentuknya kayak gini doang sebenarnya. Nah, ini yang gitu. Jadi yang aku arsir ini itu tuh no. itu most likely atau 100% 0 force member gitu. Iya, ingat misalkan aku gambar ini ya. Nah, ini A, B, C. Selama batang AB dan batang AC ini itu dia sejajar. Iya. Jadi sejajar atau satu batang. Jadi kayak AC gitu. Sejajar. Ini bukan satu batang ya. Kalau ada pin di sini itu bukan satu batang. Dia beda batang sebenarnya. Oh ya, jadi selama batangnya itu AC itu berarti 0 force member. Tapi kalau misalnya A, B, C berarti itu ada gayanya, ya kan? Atau gimana? Oh, gini. Jadi yang gambar kayak gini itu sebenarnya yang sistem truss itu setiap kali dia ada pin itu ujung dari batangnya. Iya. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya ini bukan batang AC tapi batang AB dan batang BC. Sorry, ini aku tulis AC. Nih, pokoknya AB dan BC itu dia sejajar bentuknya. Karena kalau dia sejajar, kalian sigma FY-in, FY sama dengan 0, yang nahan apa? Cuman ini kan, misalkan ini D. Cuman ada DB ini doang kan? Iya. Berarti FDB, arah Y-nya itu sama dengan 0. Ya, FDB-nya itu berarti sama dengan 0. Ini ciri-cirinya. Dan ya, ini contoh 2 yang paling sering keluar sih sebenarnya, 0 force member. Oke, Kak, lanjut. Kalau kalian lihat lagi di sisanya di struktur ini sebenarnya nggak ada lagi yang bentuk kayak 2 ini ya. Jadi gitu cara ngerjain 0 force member. Oke, kalian udah nemuin 0 force member ya? Sejauh ini ada yang masih bingung nggak kira-kira 0 force member itu kayak gimana? Itu di YouTube sih banyak sih. Jadi dulu aku belajarnya itu ada YouTube orang India gitu. Dia strukturnya banyak banget dah. Terus dia langsung coret-coretin 0 force member, alasannya kenapa gitu. Itu sense-nya langsung dapat biasanya. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, sip ya. Nah, sekarang kita bisa ninjau keseluruhan sistemnya. Buat apa kita ninjau keseluruhan sistem? Ini buat cari reaction di A-nya. Kita nggak bisa cari reaction di A-nya soalnya. Sama di H. Gitu. Nah, di sini lihat ini kan yang G ya. Sekarang kita lihat yang di katrol G ini dulu. Itu tekniknya sama yang kayak tadi. Ini kan ada W ya di sini.
Berarti ini ada W, ini juga ada W. Nah, kalau kita bikin reaction-nya di sini, kita bikin reaction-nya di sini. Ini reaction-nya, berarti ini apa? Reaction-nya GY, ini GX. GY ini kan pasti sama dengan 0 kan? Kalau sigma FY sama dengan 0, sigma FX sama dengan 0, kita dapat GX, 0 lagi, sama dengan W, sama dengan W. GX-nya sama dengan W juga kan? Kalau pakai sigma FX sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0 gitu. Jadi GY sama GX itu W. Nah, sip. Berarti ini ya, berarti terus kita gambar FBD keseluruhannya. Jadi keseluruhannya kan berarti gini, ini kan zero force member ya. Kalau zero force member, kalian udah tulis misalkan, iya batang DE sama apa nih, AD, itu zero force member, kalian udah tulis kayak gitu, berarti di FBD kalian nggak usah digambar juga nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Jadi kalian gambar strukturnya gini aja. Nah, ini kan terus ini kan sebentar pakai warna beda aja. Ini kan ada reaksi di A kan ya, AX sama AY. Tulis referensinya. Nah, terus di sini yang tadi kan, yang tadi nih GX GY. Nah, arahnya berlawanan, ingat yang tadi aku kasih tahu. Ini arahnya ke sini berarti kan. Ini arahnya ke sini, GY besarnya W, kembalikan berarti di ke bawah gitu. Yang GX-nya ke kanan kan berarti. GX-nya ke kanan. Besarnya W juga. Ya kan? Gitu aja. Terus apalagi di sini? Ada tumpuan pin di sini, H. Nah, tapi ini triknya sebenarnya. Kalau kalian lihat ada sebuah pin, terus dikasih sama sebuah batang gitu. Nah, sebenarnya kalau pinnya kalian lepas nih, kalian bisa kasih gaya yang sejajar langsung sama batangnya. Gitu. Itu triknya. Kenapa? Kenapa hal demikian gitu? Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa tinjau titik ini ya, titik yang H ini. Kita bisa tinjau titik yang H. Kita bisa tinjau titik yang H. Kita bakal sebentar. Kita bisa tinjau titik yang H di sini. Ini titik H. Terus kan berarti di sini ada batang ini ya, batang GH. Berarti ini ada gaya dari FGH, dari batang GH. Terus ini dia bakal kasih reaction kan. Kalau reactionnya berarti karena dia pin, dia ada HX, ada HY kan. Nah kan gini. Nah, tapi ingat resultan dari HX dan HY ini kan kita bisa gambar sama apa? Sama H gitu kan. Gaya H. Nah, karena si FGH ini udah pasti batang dua gaya, two force member, berarti kalian kalau misalkan tinjau, aku bikin referensi sekarang kayak gini, ini Y, ini X. Jadi apa namanya? Y-nya itu sejajar sama arah gaya kerja si FGH. Jadi kita bisa tulis F sigma FY itu kan berarti apa? FGH dikurang H, ya kan? Dengan 0, maka H reaction-nya itu sama dengan F
Halo, sorry. Internet aku terputus. Bentar ya. Suara aku udah kedengeran kan ya? Atau belum? Halo. Terdengar, Kak. Terdengar ya? Oke. Wait, aku lanjut lagi tadi. Sorry. Nah, ini. Layarnya udah kelihatan kan ya? Iya, kelihatan, Kak. Oke deh. Nah ya, intinya tadi kan aku ini sebenarnya ngebuktiin kalau misalkan dia itu ada strukturnya yang eh, kayak gini, ada pin, pokoknya ada pin, terus ada batang. Pokoknya si support pinnya itu bakal searah sama si orientasi batangnya itu. Intinya kayak gitu. Karena ini kita bisa buktiin bahwa FBH ini sama dengan H gitu kan. Kalau kita lihat dengan H itu adalah resultannya. Jadi ini langsung apa ya? Kalian bisa langsung di sini. Bentar. Ini kenapa nggak biasa? Nah, ini berarti kalian bisa apa? Kalian bisa langsung ini substitusi ini sama eh, reaksi dari si H-nya. Atau kalian bisa tulis biar nggak bingung FH aja ya, misalnya gitu. Di sini ada yang bingung nggak kira-kira? Masih aman lah ya, masih aman. Oke. Nah, terus lihat di sini, apakah DBB kita udah lengkap di sini? Belum kan? Kenapa? Karena sebenarnya di sini ada gaya F1, F2. Ada gaya F1, F2 di sini. Ada gaya F1 di sini. F1 kan udah tahu kita itu 100 Newton, 100 Newton, dan di sini ada gaya F2 yaitu 200 Newton. Dan di sini W-nya kita juga udah tahu 150 Newton. Berarti di sini ini bisa kita substitusi aja langsung 150 Newton. Gitu. Nah, ini tiga yang nggak diketahui kan, FH, AX, sama AY. Berarti kalian bisa langsung cari kan reaksinya gitu. Ini aku hapus dulu. Nah, ini bisa dicari kan. Berarti pertama gimana? Pertama pakai sigma. Yang pertama kan bisa pakai sigma F, sigma M. Sigma M di A itu sama dengan 0 kan. Ini titik A nih. Titik A, ini B, lengkapin dulu deh. Ini C, ini D. Ini. Nah, jadi gitu. Jadi sigma M A sama dengan 0. Nah, kalau misalkan di sini udah jelas lah ya, ini kan yang ini dia anti clockwise ya. Berarti kan 100 Newton, positif 100 Newton dikali sama 2 meter di sini. Oke. Terus ditambah sama F2-nya yaitu 200 Newton. Dia kan clockwise juga. Nah, sorry, arahnya kebalik. Arahnya ini di sini ke bawah ya. Nah, ini jadi negatif ya. Sorry.
Nah, ini kan negatif nih. Berarti di sini 200 dikali sama dari sini, dari A ke C, itu kan jaraknya berapa? 4 meter. Ya kan? Nah, gitu. Terus di sini ada momen akibat ini juga kan, yang W tadi, 150 Newton arahnya ke bawah, berarti 150 kali sama ini, kali sama dari jarak dari G ke A secara horizontal, yaitu 2 tambah 2 tambah 2, yaitu berapa? 6 kan. Nah, ini ada lagi gaya yang ke kanan ini, dia nyebabin arahnya arahnya clockwise juga kan, berarti ini negatif juga ya, 150 kali di sini jarak dari A ke G secara vertikal kan, berarti yaitu 2 meter di sini. Seperti gitu. Nah, terus jangan lupa ini ada FH di sini, ada FH. Nah, ini yang sebenarnya rada tricky sih sebenarnya. Jadi gini, kan ini FH kan. Nah, FH ini kalian bisa kalian bisa pecah dia jadi 2 komponen, istilahnya gitu. Jadi si FH ini dia ada komponen Y sama X -nya. Nah, ini FH Y, ini FH X, ini gitu. Oke. Nah, lihat di sini, kalau misalkan kita pakai kayak gini, itu lebih gampang nggak analisisnya? Terus kan ini ya, lihat ya, dari sini, di sini, kita bisa lihat dia segitiganya itu sebenarnya segitiga, ini 2 meter, ini 2 meter, berarti ini sudutnya berapa? Sudutnya berapa berarti? Theta. Theta-nya berapa? Kalau ini 2 meter, ini 2 meter. Berarti dia ini kan ya, sama kaki kan? Dan siku-siku di situ. Kalau dia misalkan siku-siku di sini dan dia sama kaki, itu artinya ini sudutnya 45 derajat. Atau kalian pakai arkus tangan 2/2 juga nggak apa-apa, itu 45 derajat hasilnya. Jadi gitu. Jadi ini kita bisa gambar ini 45 derajat nih sebenarnya. Jadi gitu. Berarti dari sini kita tahu apa? FH Y itu sama dengan FH dikali sin 45 derajat. FHX itu sama dengan FH kali cos 45 derajat. Gitu. Nah, kalian kan udah pecah ini jadi 2 komponen ya. Ini kalian bisa hapus si FH-nya di sini. Karena kalian pecah dia jadi 2 komponen. Nah, sekarang kita lihat ya. FHY. Berarti FHY ya di sini. FHY itu sebentar. FHY itu kan arahnya ke bawah ya. Berarti dia nyebabin momen arahnya ini ya. Arahnya clockwise. Jadi itu negatif ya kalau kita masukin ke persamaan yang kita punya. Jadi di sini nah, di sini berarti negatif FHY. Terus ini dikali jarak horizontal dari A ke H. Yaitu berapa? Yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 kan di sini jarak horizontalnya gitu, lengan horizontalnya. Nah, berarti itu berapa? 8 kan? Terus di sini ada FHX ya. FHX ini kalau dia
FHX itu dia bikin dia muter momennya anti clockwise, berarti ini positif ya. Jadi ditambah FHX. Nah, ini sekarang lengannya berapa? Lengannya di sini kan lengan vertikalnya 2 ditambah 2 kan. Gitu. Jadi itu 4. Kira-kira gitu. Sip. Ini sama dengan 0. Nah, si ini FHI-nya itu bisa kita substitusi tadi sama apa? FH sin 5 derajat kan? Ini bisa kita substitusi, jadi ini negatif FH kali sin 45 derajat kan itu 1/2 akar 2 ya. Nah, ini juga nih, yang di bagian ini. Berarti kita bisa substitusi sama FH 1/2 akar 2. Nah, ini tinggal diselesain aja. Bisa ada yang tolong hitungin nggak? Ini kira-kira berapa? Kita dapat FH berarti di sini. FH-nya berarti berapa tuh? FH-nya itu ini ya, negatif nggak sih hasilnya? Negatif berapa? Ini hasilnya negatif 777,817 ya? Ya bukan? Iya Kak, dapatnya segitu. Oke. Atau ini ya, ini hasilnya 550 akar 2 nggak sih? 550 akar 2. Newton, gitu kan? Nah, sip. Dari sini udah gampang sebenarnya. Kalian pakai sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, bakal dapat Ax sama Ai-nya gitu. Nah, sigma Fx sama dengan 0 ya. Berarti kan sigma Fx sama dengan 0 itu apa? Ax tambah ini tambah 150 dikurang sama FHX. FHX-nya kan FH cos 45 derajat atau 1/2 akar 2 kan. Dengan 0. Gitu. Nah, ini kita konsisten aja ya dulu ya. Jadi kan arahnya ke kiri ya di sini. Jadi kita tulis negatif, tapi FH-nya di sini kita masukinnya negatif 550 akar 2. Gitu. Ini hasilnya berapa nih? X-nya negatif juga ya. Uh, 700 bukan? Negatif 700 bukan? Ya kan? Negatif 700. Gimana? Hitungannya benar nggak nih? Takutnya salah. Iya Kak, 700. Benar ya? Oke, thank you, thank you. Berarti ini sigma Fy sama dengan 0. Sama aja. Caranya AY. AY tadi berapa? AY kan terus dikurang karena 100 tambah dikurang 200 lagi, dikurang 150, dikurang FH kali 1/2 per 2. Nah, gitu kan. Dari sini AY-nya kita dapat
Dan aku hapus dulu, udah ketemu kan ya. F-nya dapat berapa tuh? F-nya. H-nya dapat ini ya, 1000 ya? 1000 kan? 1000 kan? 1000 Newton ya? Gimana? 1000 Newton kan ya? Halo, masuk ya suaranya? Halo, tes. Ini suaranya nggak masuk ya? Masuk kok, Kak. Masuk ya? 1000 Newton kan ya? Misalnya. I-nya. Tapi kakak masukin FH-nya minus kan? Oh iya, minus. Oh iya. Jadi, Aku dapatnya minus 100. oke, minus 100. Benar. Minus 100. Soalnya kalian harusnya masukinnya yang minus ya. Gitu. Nah, minus 100 Newton. Berarti asumsi awal kita tuh salah semua ya. Ininya, apa, arahnya gitu. Nah, ini aku hapus dulu ya. Sip. Nah, ini kan baru reaction ya. Nah, ini kita bisa ini apa, benerin aja FBD-nya. Jadi yang asumsi kita yang tadi terbalik tuh ini. AY kan harusnya arahnya ke bawah, besarnya berapa? 100 Newton. 100 Newton. Terus AX-nya arahnya harusnya ke kanan. Baliknya kan. 700 Newton. Terus yang tadi FH ini besarnya berapa? Besarnya tadi 550 akar 2, arahnya ke sini kan, kebalikannya. Oke, sip. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kita udah tulis semua ya. Nah, ini udah gampang habis ini. Kan dimintanya apa sih sebenarnya? Dimintanya kan force di rod EF, BC, HG. Kita lihat nih, EF yang mana? EF yang ini, terus BC yang ini. Nah, terus HG yang ini ya, HG yang ini. Wah, HG kan ini kita udah tahu nggak sih? Kan kenapa? Karena tadi ingat bahwa kalau kita tinjau titik H, di sini kalau kita tinjau titik H, ini kan tadi reactionnya yang FH ini ya, FH. Terus yang di sini tadi reactionnya arahnya ke sini kan. Nah, berarti kalau yang dirasain sama si batangnya, itu kan gini kan. Arahnya ke sini kan. Yaitu apa? Yaitu FHG gitu. Nah, kita bisa ambil sumbunya kayak gini. Y-nya itu sejajar sama arah kerja FHG. Jadi gini bentukannya. Berarti sigma FY sama dengan 0, artinya FHG sama dengan FH sama dengan 550 akar 2 Newton kan. Gitu. Nah, sekarang arahnya kita lihat FHG kan ke sini ya arahnya ya.
Berarti kalau kita gambar batangnya gimana? Berarti kalau kita gambar batang HG, dia bakal kayak gini kan? Ini FHG, ini FHG. Artinya ini compression atau tension? Kalau gambarnya gini. Tension atau compression? Halo, halo. Kalau gini kan tension ya berarti ya, karena dia ditarik keluar gitu. Yang dari gambar ini. Nah, berarti ini FHG itu dia tension. Gitu. Oke, kita udah tahu ya jawabannya yang gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai metode titik atau metode potong, tapi kan tadi ada yang nanya ya, yang potong jadi 2 itu gimana? Nah, ini kita pakai metode potong aja. Nah, jadi gini metode potong. Ini aku hapus dulu. Nah, di sini kan yang kita pengen cari apa? Yang ini EF, BC, ya kan? Nah, ingat dulu aku pernah bilang kalau potong itu potong tepat di batang-batang yang kalian pengen cari gayanya. Jadi kalian bisa potong kayak gini. Ini potong kayak gini. Berarti kalian bisa ngambil yang sisi kiri atau yang sisi kanan kan sebenarnya. Itu terserah kalian, preferensi kalian. Jadi uh, yang kalian rasa bikin gampang aja gitu. Nah, sekarang lihat ya di sini. Gampangan pakai apa sih? Yang kiri atau yang kanan? Ya, sebenarnya dua-duanya sama-sama gampang sih. Tapi kan gayanya yang bagian kiri itu lebih dikit ya. Cuman ada AX, AY, sama F1 gitu. Sama yang tiga yang nggak diketahui. Kalau yang ini kan ada F2, W ke sini, W ke sini, sama ini ya, sama F tadi, sama FA. Nah, jadi kita bisa pilih yang kiri aja, karena kalkulasinya lebih gampang gitu. Oke, sip. Oke, nah, terus ini gimana nih? Nah, tadi kan kita udah ketemu ya, F pagi, itu sama dengan 550 akar 2, apa tadi? Itu tension. Nah, sip. Terus kan ini gimana cara kerjainnya? Nah, kalian ambil dari sisi kiri aja, atau bisa kan dari sisi kiri. Berarti kalau kalian udah potong, kalian bisa gambar kayak gini. Nah, sisi kirinya yang aku bulatkan tuh. Nah, ini ada AY-nya itu 100, 200. Ini ada 100 Newton ke bawah. Terus ini ada 700 Newton ke kiri. Nah, ini ada F1 ke bawah. F1-nya berapa tadi? 100 ya? 100 Newton. Gitu. Terus, nah, di sini kan kalian potong ya. Berarti di sini ada kalian potongnya kan di sini di batang EF, BF sama BC. Berarti ini ada gayanya kan akibat mereka berdua. Di sini FEF, FDF,
sama FBC gitu. Nah, udah gampang kan kalau kayak gini kan, sigma MB sama dengan 0, itu kalian bisa cari si FEF-nya. Ya nggak? Berarti ini gimana? Kalau kayak gini berarti positif 100 Newton dikali sama, ini kan jaraknya 2 ya. Ini, jaraknya 2 kali 2, terus di eh, kurang sama 700, dia kan clockwise ya. Clockwise, sorry. Ini nggak ada lengannya deh, kan karena kita tinjaunya dari B kan. Nah, terus sama apa? Tinggal FEF kan. FEF itu dia eh, clockwise. Berarti FEF kali, di sini kan tingginya 2. Berarti kali 2 sama dengan 0. FEF sama dengan 100 Newton. Nah, ingat kalau kita gambar kayak gini kan, berarti batangnya bisa kita gambar kayak gini. Nah, terus dulu. Berarti kan ini gambar batangnya gimana? Kalau kita lepas kan gambar batangnya gini kan. Ini ada FEF. Ingat aksi reaksi yang Newton, hukum Newton 3. Berarti kan gini kan. Nah, berarti ini compression atau tension? Kan EF-nya ke kanan ya. Berarti dia lawan kiri gitu. Di bagian sini. Jadi dia bentuk batangnya gini. Itu tension atau compression? Gimana? Tension atau compression? Masuk nggak ya, sorry? Tension ya, Kak? Nah, benar, tension. Jadi arahnya kan kayak ditarik ya, keluar ya. Jadi dia tension. Oke. Tension, terus kita belum tahu FB apanya, FBF-nya kan. Kalau mau cari FBC harus tahu FBF. Nah, lihat di FBF ini, lihat segitiga yang ini sekarang. Lihat segitiga yang ini. Segitiga yang ini, yang aku hitamin di pojok kiri atas tuh. Ini kan 2 meter, ini 2 meter juga kan. Berarti ininya 45 derajat. Ya, karena dia di sini 2 meter, arcus tangan 2/2 itu 45 derajat. Gitu. Jadi ini sin 45 derajat. Dan 45 derajat sama dengan 0. Gitu kan? Berarti FBF-nya itu sama dengan berapa tuh? Sama dengan 200 akar 2 ya? 200 akar 2. Gitu. Gitu. Nah, terus kan sebenarnya yang ditanya kan FEF sama FBC kan. FBC-nya kita bisa cari sigma Fx sama dengan 0. Di sini negatif 700 ditambah FBF cos 45 derajat ditambah FBC sama dengan 0. Dari sini kalau kita hitung FBC itu sama dengan 500 Newton. Ya kan? 500 Newton. Kan dia hasilnya positif kan? Hasilnya dia positif. Artinya asumsi kita benar di sini. Nah, kita tinggal gambar aja di sini. Berarti kan kalau FBC-nya arahnya ke sini, ke kanan, berarti berdasarkan hukum Newton yang ketiga, dia bakal kasih reaksi kayak gini nih di batangnya, di BC, batang BC.
Artinya ini compression atau tension? Kalau arahnya gini. Kak, ini harusnya FIF-nya dimasukin juga nggak sih? Oh iya, FEF. Sorry. Benar. Ada FEF. Benar. Thank you koreksinya. Ya, ada FEF. Ini sama dengan 0. FEF-nya kita udah tahu ya, 100 ya. Berarti FBC-nya berapa tadi? 400 ya. Berarti 400 ya? 400 Newton. Benar. Thank you koreksinya. Berarti ini apa? Kalau ini tension atau compression? Gimana? Tension. Nah, tension. Betul. Jadi ini udah selesai nih. Ini jawabannya. Ini sama yang tadi. Sama yang ini. Kira-kira. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira sampai sini? Gimana kah? Apa udah aman? Ya sebenarnya nggak terlalu susah kan, cuman nguli aja. Banyak yang harus dihitung sebenarnya. Ya paling itu sih. Biasain aja ini ngitung cepat aja. Paling gitu. Gak ada yang nanya kah ini? Udah aman ya? Terus juga aku udah bagiin di ini ya, di Zoom tadi chatnya buat drive-nya. Drive latihan soal. Itu bisa kalian lihat-lihat aja. Jawabannya juga ada di situ sih. Yang gitu. Oke. Oh, belum. Nanti aku kirim di line deh habis ini. Oh, ini ya. Aku share aja nanti. Oke, sih. Ini nanti soalnya aku juga share ya. Sip. Nggak ada yang ditanyakan ya? Nggak ada ya. Berarti aman ya. Ya, sebenarnya kalau ya UTS pertama sih nggak terlalu susah sih emang. Ya gini-gini aja soalnya sebenarnya. Tapi ya ini aja apa? eh, cepat ngitungnya. Soalnya banyak yang nggak buru sebenarnya. Paling gitu. Oke deh. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain lagi, nanti paling habis ini aku share semuanya. Paling kalau udah, aku udahin aja deh. Aman ya. Oke deh. Berarti good luck ya hari ini Selasa. See you di ujian nanti hari Selasa. Oh iya, terus aku mau ingetin, eh, ini cukup penting. Kalau lagi ujian, jangan ada yang nyontek aja sih. Soalnya ya biasanya ada aja yang ketahuan gitu. Maksudnya kalau kalian nyontek tuh rugi banget. Dan statur ini kan sebenarnya cuman masalah latihan ya. Jadi jangan berbuat curang aja lah. Paling itu. Soalnya konsekuensinya gede. Paling itu aja. Oke deh. Kalau gitu, thank you semuanya yang udah hadir. Terus ini sorry juga kalau suara aku rada kecil. Soalnya lagi nggak enak badan juga. Itu aja. Thank you ya. Thank Makasih, you. Kak. Udah boleh leave. Masih, Kak.